Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo sahabat semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji kompetensi pertama dari kompetensi dasar peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Baik, kita langsung saja ke soal nomor pertama. Kegiatan produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Aspek yang sangat berpengaruh pada berlangsungnya kegiatan produksi adalah apakah yang A, arah produksi? Apakah yang B, faktor produksi? Apakah yang C, manfaat produksi? Apakah D, permintaan barang? Ataukah E, penawaran barang? Jawaban yang tepat untuk membahas soal nomor 1 ini adalah yang iya, benar sekali. Yang menjadi pengaruh yang berlangsungnya dalam kegiatan produksi adalah faktor produksi, ya. Nah, kita ketahui dalam melakukan kegiatan produksi, produsen akan membutuhkan faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi itu seperti bahan mentah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Dalam lingkup yang lebih luas, faktor-faktor produksi pada perekonomian akan menentukan seberapa besar peran negara dalam menghasilkan barang dan atau jasa, ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 2. Pak Anang seorang pedagang bakso dan mie ayam. Pada proses produksi, Pak Anang memiliki input tetap dan input variabel. Dalam mengolah input variabel, Pak Anang dapat mengubah jumlah daging yang menjadi bahan baku pembuatan bakso sesuai kebutuhan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kegiatan produksi yang dilakukan Pak Anang menunjukkan ciri-ciri apakah A, produksi jangka menengah, apakah B, produksi jangka panjang, apakah yang C, produksi jangka pendek, apakah yang D, produksi terus-menerus, ataukah yang E, produksi terputus-putus. Ya, yang mana jawabannya melihat ilustrasi yang menggambarkan Pak Anang. Iya, jawaban yang tepat adalah termasuk ke dalam produksi jangka pendek, ya. Oke. Nah, di sini pada produksi jangka pendek, ya, produsen atau perusahaan memiliki input tetap dan menentukan besar jumlah input variabel yang digunakan dalam proses produksinya. Nah, dalam membuat keputusan tersebut, produsen akan memperhitungkan dampak penambahan input variabel terhadap produksi total. Dan yang dilakukan oleh Pak Anang dalam ilustrasi soal nomor 2 itu adalah termasuk ke dalam produksi jangka pendek, ya. Oke, kita akan berlanjut ke soal nomor 3. Perhatikan faktor-faktor berikut. 1. Besarnya biaya pengiriman barang. Yang kedua, peta persaingan antar produsen. Yang ketiga, pertimbangan kualitas produk dan pengemasannya. Yang keempat, perusahaan ekspedisi yang digunakan. Yang kelima, diskon yang diberikan penjual. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi ditunjukkan oleh angka berapa saja? Apakah yang A, 1, 2, dan 3? Apakah yang B,
1, 3, dan 4? Apakah C 1, 4, dan 5? Apakah D 2, 3, dan 5? Apakah E 2, 4, dan 5? Yang termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Iya, benar sekali. Yang termasuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi, ya, di antaranya adalah nomor 1, besarnya biaya pengiriman barang, ya. Yang kedua, peta persaingan antar produsen. Nah, dan yang ketiga adalah yang pertimbangan kualitas produk dan pengemasannya. Jadi berdasarkan gambaran yang ada, jawaban yang tepat adalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jawabannya adalah yang A. Nah, besarnya biaya pengiriman merupakan pertimbangan atas faktor kebiasaan dalam pembelian. Adanya pengaruh peta persaingan antar produsen merupakan salah satu unsur dalam faktor pasar. Pertimbangan kualitas produk dan pengemasannya merupakan pembagian dari faktor barang. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah nomor 1, 2, dan 3. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 4. Ya. Bu Siti memiliki usaha toko kelontongan. Sebagian besar barang yang dijual di toko dibeli dari pedagang besar secara grosir. Berdasarkan pernyataan tersebut, jenis alur distribusi barang yang terjadi adalah apakah A. pedagang besar langsung terhadap konsumen, apakah B. melalui produsen, lalu pengecer, lalu ke konsumen, apakah C. dari pedagang besar ke agen, ke pengecer, lalu ke konsumen, apakah D. produsen, pedagang besar, agen, lalu ke konsumen, ataukah yang E. dari produsen ke pedagang besar, ke pengecer, dan kepada konsumen? Jawaban yang tepat adalah yang iya, benar sekali. Untuk menjawab soal nomor 4 ini, ilustrasi yang diperankan oleh Bu Siti adalah sebagai pengecer di sini. Jadi yang E, ya, di mana di sini toko kelontongan yang dikelola oleh Bu Siti ini, ya, berperan sebagai pengecer, ya. Dan kegiatan distribusi, sebagai pengecer Bu Siti membeli barang dagangan dari pedagang besar, ya, untuk dijual kembali kepada konsumen. Jadi jenis alur distribusi barang yang terjadi adalah dari produsen ke pedagang besar, lalu ke pengecer yaitu toko kelontongan, lalu ke konsumen, ya. Oke. Itulah jawaban nomor 4, yaitu yang E. Kita berlanjut ke soal nomor 5. Ya, ke soal nomor 5. Setiap manusia selalu melakukan kegiatan konsumsi selama hidupnya. Tujuan seseorang melakukan kegiatan konsumsi adalah apakah yang A. memanfaatkan pendapatan dengan maksimal, B. mendapat pengakuan dari masyarakat sekitar, apakah C. memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup, apakah yang D. mengikuti gaya hidup sesuai perkembangan zaman, apakah yang E. mengobati rasa penasaran atas barang yang dikonsumsi? Oke, yang menjadi tujuan seseorang melakukan kegiatan konsumsi adalah yang iya. Jawaban yang tepat adalah yang C, ya. Di mana kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan atau jasa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar kelangsungan hidup terjaga. Contoh kegiatan konsumsi yaitu makan dan minum serta mengenakan pakaian, ya. Oke.